Pengertian manajemen. Secara etimologi, manajemen dapat diartikan sebagai menangani. Namun, seiring dengan perkembangannya, banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian manajemen. Berikut ini pengertian manajemen menurut beberapa ahli. Pertama, James A. F. Stoner. Menurutnya dalam buku manajemen, ia berpendapat bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kedua, Mary Parker Follett. Menurutnya dalam buku manajemen, ia berpendapat bahwa manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Ketiga, Luther Gulick. Menurutnya, manajemen adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja tersebut lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Nah, berdasarkan ketiga pengertian manajemen tersebut, dapat diketahui jika manajemen dapat diartikan sebagai proses, seni, dan ilmu. Unsur-unsur manajemen. Menurut George R. Terry dalam buku Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional, ia menyebutkan bahwa manajemen terdiri atas 6 unsur, yaitu: pertama, tenaga kerja atau man. Tenaga kerja adalah manusia, baik tenaga kerja eksekutif maupun operatif. Kedua, dana atau money. Dana merupakan uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ketiga, metode. Metode merupakan cara-cara yang dipergunakan dalam usaha produksi. Keempat, material. Material adalah bahan-bahan yang diperlukan. Kelima, mesin atau machines. Mesin adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan. Keenam, pasar atau market. Pasar merupakan unsur manajemen yang berfungsi untuk menjual hasil produksi. Tingkatan manajemen. Yang pertama, top manajemen atau manajemen puncak. Manajemen puncak merupakan manajemen dengan jenjang tertinggi dalam sebuah organisasi. Manajemen puncak biasanya dihuni oleh direktur utama, manajer utama, rektor, dan kepala sekolah. Manajemen puncak bertugas untuk menetapkan visi dan misi organisasi, membuat perencanaan jangka panjang, serta menyusun strategi yang baik untuk mengembangkan organisasi. Dalam menetapkan hasil dan tujuan yang ingin dicapai, manajemen puncak ini akan mengerahkan seluruh kemampuan yang bersifat strategis. Manajemen puncak pun harus dapat mengembangkan seluruh strategi dan mengadakan hubungan dengan pihak luar. Yang kedua, middle management atau manajemen menengah. Manajemen menengah bertugas untuk membuat rencana, visi, dan misi dalam sebuah program yang lebih terperinci. Selain itu, manajemen menengah juga bertanggung jawab terhadap kinerja manajemen pelaksana dalam mencapai tujuan. Biasanya, manajemen ini dibagi sesuai bidangnya seperti sumber daya manusia, produksi, administrasi, serta penjualan. Yang ketiga, lower management atau manajemen bawah. Manajemen pelaksana merupakan tataran manajemen paling bawah. Dalam kegiatannya, manajemen bawah melaksanakan kegiatan yang telah diputuskan oleh atasannya, memberikan motivasi kerja, dan menetapkan imbalan prestasi yang layak diterima karyawan. Hal yang termasuk dalam jajaran manajemen bawah yaitu mandor, koordinator lapangan, dan pimpinan regu. Fungsi manajemen. Secara umum, terdapat 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, dan pengendalian atau controlling. Yang pertama, planning. Fungsi manajemen yang pertama adalah fungsi perencanaan. Yang dimaksud fungsi perencanaan adalah manajemen berfungsi untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Planning merupakan fungsi yang terpenting, karena tanpa adanya perencanaan,
maka fungsi-fungsi lain tidak dapat dilaksanakan, dan tentunya tujuan manajemen tidak akan tercapai. Yang kedua, organizing. Fungsi pengorganisasian adalah fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan pada para anggota sesuai keahlian masing-masing anggota organisasi. Dalam arti manajemen bertugas untuk mengelompokkan orang, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai porsi sehingga mencapai tujuan organisasi itu sendiri secara bersama-sama. Yang ketiga, directing. Pengarahan merupakan tindakan yang dilakukan agar semua anggota berusaha untuk mencapai cita-cita organisasi. Dalam fungsi pengarahan ini, fungsi manajemen adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja para anggota secara optimal dalam mencapai cita-cita perusahaan. Yang keempat, controlling. Yang terakhir adalah fungsi pengendalian. Yang dimaksud dengan fungsi ini adalah manajemen untuk menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat hasil penilaian yang kurang baik. Dalam hal ini, perusahaan perlu menyiapkan rencana perusahaan agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik dan efisien sehingga tidak menghabiskan banyak biaya. Bidang-bidang manajemen. Yang pertama, manajemen produksi. Manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengkoordinasikan serta mengatur faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kemampuan kewirausahaan secara efektif serta efisien untuk dapat menciptakan dan menambah nilai guna suatu barang maupun jasa. Yang kedua, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah salah satu bidang operasional dalam perusahaan yang perlu penanganan sungguh-sungguh. Hal ini menyangkut berhasil tidaknya produk yang telah dibuat sampai kepada konsumen. Yang ketiga, ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan suatu bidang yang fokus terhadap pengelolaan dana perusahaan yang dilakukan secara efektif dan efisien guna meningkatkan laba perusahaan. Yang keempat, ada manajemen personalia. Manajemen personalia merupakan bidang manajemen yang fokus terhadap kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja. Yang kelima, manajemen administrasi. Manajemen administrasi merupakan bidang yang fokus pada pemberian informasi layanan dalam bidang administrasi yang diperlukan untuk membantu manajemen menetapkan garis-garis kebijakan operasional sehari-hari. Penerapan fungsi manajemen di sekolah sebagai berikut. 1. Perencanaan. Dalam tahap perencanaan, akan ada sistem PPDB dalam kurung penerimaan peserta didik baru. Dengan mempersiapkan para siswa untuk belajar di sekolah. Selain itu, pada tahap ini, setiap guru akan membentuk susunan perencanaan materi belajar. Yang kedua, pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan terdapat proses pembelajaran. Dalam tahap ini akan terjadi pelaksanaan program KBM dalam kurung kegiatan belajar mengajar, dan tentunya akan ada program dan jadwal pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, evaluasi. Dalam tahap evaluasi, terdapat proses evaluasi hasil pembelajaran dalam menilai keberhasilan siswa menggunakan hasil pembelajaran. Nantinya evaluasi ini akan menjadi tolak ukur dan dijadikan laporan. Yang keempat, hasil evaluasi. Evaluasi program yang berhasil dilaksanakan akan memberikan sebuah hasil. Hasil ini dapat dilihat apabila siswa mendapat hasil evaluasi yang baik, dan bila baik, maka program pembelajaran telah berhasil.